Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut hari ini bahasanya mungkin materinya listrik dulu ya. Jadi karena masih simpel ya. Sebentar. Ya. Jadi nanti kita bahasnya masih di listrik ya. Jadi nanti di sini listrik itu adalah cabang ilmu fisika ya. Cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang, mungkin di sini kita nyebutnya muatan ya. Muatan bisa dalam artian bergerak atau diam. Kemudian ada juga nanti medannya, terus potensial, energi, dan daya yang bekerja pada muatan tersebut ya. Nah, nanti listrik ini dibagi jadi dua sebenarnya ya. Listrik dibagi dua, ada yang listrik DC, ada yang AC. Untuk DC ini nanti dia ini singkatan direct current, atau dia namanya searah ya. Nah, kemudian kalau AC ini dia alternate current, atau dia ini listrik bolak-balik ya. Nah, untuk tingkat SMP biasanya cukup di searah aja, nggak listrik harus bolak-balik ya. Cuman di searah ini juga materinya cukup banyak nih ya. Kalau di listrik DC nanti kita belajarnya yang pertama ada gaya Coulomb, yang kedua ada medan listrik, yang ketiga biasanya ada potensial listrik, yang keempat itu kapasitor, yang kelima nanti masuk ke rangkaian listrik ya. Nanti ini ada banyak, ada kuat arus, ada hambatan, sama hukum Ohm. Nah, nanti kita fokusnya di nomor 5 dulu aja, karena nomor 5 biasanya ini paling banyak ya untuk dijadikan soal ataupun bahan-bahan untuk ujian gitu ya. Nah, jadi nanti kita di sini fokus di rangkaian listrik ya. Fokusnya adalah rangkaian listrik ya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh tentang rangkaian listrik, kita mungkin kenalan dulu sama yang namanya ada kuat arus ya. Nah, atau biasanya boleh nyebut juga dengan yang namanya arus listrik ya. Nah, oke. Arus listrik ini
itu bayangkan seperti sungai ya. Seperti sungai atau aliran air di sungai ya. Karena kan kalau aliran air dia bergerak dari tinggi ke rendah. Nah, sama kuat arus juga seperti itu. Jadi kuat arus itu dia nanti bergeraknya itu dia dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, ini untuk arus sendiri ya. Nah, tapi nanti dalam arus sebelum ke situ kita kenal dulu sama bentuk matematikanya ya. Jadi karena dia potensial tinggi ke potensial rendah, kuat arus sendiri itu disimbolkan sebagai I, di mana I-nya itu adalah sama dengan jumlah muatan dibagi waktu ya. Jadi I-nya itu sama dengan arus, satuannya itu harus ampere, Q-nya ini adalah muatan, satuannya kolom, T-nya adalah waktu atau second. Nah, dalam muatan, di sini kita tinjauannya itu adalah elektron ya. Jadi tinjauannya elektron yang bergerak ya. Karena kan dalam atom sendiri yang bisa bergerak itu kan elektron. Yang mana elektron itu adanya di kulit ya. Nah, jadi Q-nya ini bisa kita ganti dengan N dikalikan dengan elektronnya ya. Nah, di mana Q-nya ini di mana N itu adalah banyaknya elektron, sedangkan E ini adalah nilai ketetapan elektronnya yang nilainya 1,6 dikali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, jadi kalau kita kaitkan persamaan yang di bawah dengan yang di atas ya, ini nanti persamaannya akan menjadi I sama dengan N dikalikan dengan E dibagi dengan T. Nah, jadi yang biru ini nanti bisa digunakan kalau misalkan biasanya mencari banyaknya elektron ya. Jadi pakainya yang biru, bukan pakai yang hitam. Tapi kalau pakai yang hitam ini dia digunakan untuk mencari arus ya. Mencari arus seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah spill sedikit ya, bahwasanya arus listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Atau kalau misalkan ini digambarkan baterai, nah ini anggap aja baterai ya. Terus ada kabelnya, anggaplah sederhana seperti ini. Jadi listrik itu arus itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Atau kalau misalkan ini kutubnya positif, ini kutubnya negatif, jadi arus itu dari positif ke negatif ya. Nah, seperti ini. Ini adalah arusnya yang merah ya. Nah, tapi akan berbeda kalau elektronnya.
Nah, jadi kalau misalkan dalam baterai itu ada elektron, ini elektron minus, dia akan bergeraknya dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi kebalikannya nih, ya. Nah, sehingga elektron itu dia bergerak dari potensial tinggi ke dari terbalik ya. Hapus dulu, salah, bukan dari tinggi ke rendah, dari rendah ke tinggi. Nah, dari rendah ke tinggi, berarti ini kerja gambarnya. Misalkan ini ada elektron minus ya. Di sini ada elektron juga, dia geraknya ke kiri dari negatif ke positif ya. Berarti bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, ini ya. Jadi kebalik ya. Arus itu dia dari tinggi ke rendah, atau bisa kita bilang dari kutub positif ke kutub negatif ya. Ini bisa kita tandain aja, potensial tinggi itu kutub positif, potensial rendah itu kutub negatif. Sedangkan kalau elektron itu bergerak dari rendah ke tinggi, ini dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, ini pengenalan dulu tentang kuat arus. Setelah itu kita masuk ke hambatan ya. Nah, oke, kita lanjut. Yang kedua namanya adalah hambatan. Nah, dalam rangkaian listrik itu pasti semua ada hambatannya. Contohnya adalah lampu, terus TV, terus kulkas, terus ya dan sebagainya ya, barang-barang elektronik ya yang terhubung dengan arus listrik. Nah, tapi kalau kita pecah dulu secara kecil, nanti hambatan itu, listrik itu kan mengalir menggunakan kawat ya. Nah, jadi hambatan itu ada hambatan yang pada kawat ya. Jadi kalau digambar sederhana, misalkan ini sebuah kawat yang diperbesar, ya. Nah, nanti kan di sini ada panjang kawat ya. Panjang kawat kita simbolkan sebagai L. Kemudian nanti ini ada luas lingkaran di sini ya. Luas lingkaran kita sebut sebagai A. Ya. Kemudian nanti kawat ini tentunya punya bahan ya, atau kita sebut sebagai di sini rho, yang mana ini adalah hambatan jenis kawat. Nah, hambatan sendiri itu nanti biasanya nama lainnya adalah resistor. Nah, dari sini kita akan mengetahui secara matematika bagaimana mencari hambatan pada sebuah kawat ya. Hambatan pada ini sebuah kawat. Nah, hambatan pada sebuah kawat itu bisa dicari dengan cara kita sebut R juga. R itu simbolnya untuk resistor, di mana R sama dengan hambatan jenis kawatnya dikalikan dengan panjang kawatnya dibagi dengan luas kawatnya. Nah, karena di sini kawat luasannya berbentuk lingkaran, maka
A-nya ini adalah ruas lingkaran, atau pakainya biasanya pi r kuadrat ya. Kalau udah diketahui nggak enak, tapi kalau nggak diketahui ya kita hitungnya pakai pi r kuadrat. L-nya ini nanti ini adalah panjang kawat, satuannya diameter, kemudian rho ini adalah hambatan jenis kawat ya. Jenis kawat, satuannya ini dia ohm meter. R ini tadi hambatannya, resistornya. Nah, rumus yang ini hanya digunakan ketika disuruh mencari yang namanya hambatan jenis kawat ya. Jadi kasusnya di kawat, bukan pada yang rangkaian listrik. Nah, terus kita kalau sudah tahu ini, nanti kita akan masuk ke rangkaian listrik ya. Nah, rangkaian listrik nanti dibagi jadi 2, meskipun biasanya dijelasnya 3 ya, tapi ciri khasnya cuma 2. Yang pertama, ini nanti ada rangkaian seri atau nama lainnya rangkaian tanpa cabang ya. Terus ada rangkaian paralel, ini nama lainnya rangkaian dengan cabang. Nah, jadi kita mulai dari rangkaian seri dulu. Nah, rangkaian seri ya. Biasanya rangkaian seri itu nggak ada cabang ya, bisa seperti ini. Nah, atau bisa dibelokkan begini juga. Nah ini namanya rangkaian seri ya. Atau jangan begini deh, biar kelihatan ya. Gak usah digabung dulu, lurus aja dulu. Ini rangkaian seri. Bisa juga dari atas ke bawah. Nah ya, bisa juga misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini juga rangkaian seri ya, jadi dia nggak ada cabang nih. Meskipun dibelokin atau dibengkokin kawannya nggak ada cabang. Nah, secara konsep rangkaian seri itu yang penting adalah bagaimana cara menghitung hambatan pada rangkaian seri. Nah, hambatan pada rangkaian seri, hambatan kan tadi resistor ya. Biasanya nanti disimbolkannya adalah R seri ya, atau RS boleh juga. Ini akan sama dengan R1 ditambah R2 ditambah titik-titik ditambah Rn. Artinya di sini hambatannya bisa hambatan seri ya, itu bisa R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4 sampai N. N-nya itu terserah sampai berapa tergantung nilai hambatannya. Itu ya. Nah, konsep keduanya itu adalah I-nya. I pada rangkaian seri itu nanti adalah I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan IN. Artinya untuk arus pada rangkai hambatan pertama itu misalkan 2, hambatan kedua juga nilainya 2, hambatan ketiga nilainya juga 2, dan seterusnya ya. Jadi nilainya untuk arus di tiap hambatan itu sama. Nah, untuk tegangannya biasanya jangan V total ya, sepertinya V seri aja ya.
V pada rangkaian seri itu adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah titik-titik ditambah sampai Vn. Nah, ya jadi ternyata kalau di rangkaian seri seperti ini ya konsepnya. Ini sih yang harus perlu dikuasai untuk rangkaian listrik ya. Perlu diingat. Nah, terus kemudian kita masuk ke rangkaian paralel ya. Rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu artinya rangkaian yang ada cabangnya nih. Rangkaian cabang, ada cabangnya ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini naik. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kan ada cabang ya. Ini ada cabang. Ditandai deh biar kelihatan. Ini ada cabangnya, ini ada cabangnya ya. Cabangnya terhadap ini sama ini sama ini ya. Nah, makanya kalau untuk rangkaian paralel secara konsep menghitung hambatannya adalah 1 per RP, RP-nya adalah R paralel, itu adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah titik-titik sampai 1 per Rn, tergantung ya paralelnya ada berapa banyak gitu ya. Yang kedua, untuk I-nya, I paralel itu adalah I1 ditambah I2 ditambah titik-titik ditambah sampai IN. Jadi kebalikannya sebenarnya dari rangkaian seri. Berarti kalau V paralelnya itu adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan titik-titik sama dengan Vn. Nah, ini konsepnya nih untuk rangkaian seri maupun paralel ya. Nah, jadi ini yang harus perlu diingat nih untuk rangkaian seri R-nya itu di jumlah. Kalau rangkaian paralel itu R-nya itu dicari dengan cara 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Untuk rangkaian seri harusnya nilainya sama semua. Misalkan 2 ya di R2 2, di R3 juga 2. Sedangkan di paralel itu di jumlah I1 tambah I2 tambah titik-titik sampai N. Nah, kalau di tegangan, P itu tegangannya. Di rangkaian seri itu dia di jumlah, sedangkan di paralel itu nilainya sama. Nah, setelah ini baru kita masuk hukum Ohm untuk penerapan di rangkaian listriknya ya. Nah, kita masuk hukum Ohm. Sebenarnya hukum Ohm. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu secara simple bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga, ini segitiga bantu ya. Ini seperti ini. Yang di atas itu V, yang di kiri itu I, yang di kanan itu R. Nah, jadi kalau misalkan mau mencari tegangan, nanti V-nya ini ditutup karena ini tegangan ya. Ini tegangan, ini arus, ini hambatan. Nah, udah masuk 3 komponen kan? Hambatan. Nah, jadi kalau mencari tegangan, V-nya ditutup, berarti kan sisa I sama R. Nah, kalau sebelahan, itu nanti tandanya dikali.
Nah, kalau atas bawah itu tandanya dibagi gitu ya. Jadi sebenarnya rumus dasarnya cuma V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V dibagi R, atau R sama dengan V dibagi I. Nah, tapi pada hukum Ohm itu nilai tegangan itu akan sebanding dengan nilai arus. Jadi kalau tegangannya tinggi pasti arusnya juga tinggi gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita masuk ke kasus soal ya. Jadi biasanya kasus soalnya langsung aja pakai contoh sederhana dulu. Misalkan di sini ada sumber tegangan nilainya 24 volt ya. Terus di sini ada hambatan pertamanya. Di sini ada hambatannya. Di sini ada hambatannya juga. Ya, yang ada garis ini ya. Ini juga ada hambatannya ya. Kemudian lewat di sini ada hambatannya lagi. Nah, misalkan ini sebutnya R1, yang di atas R2, ini R3, ini R4, yang ini R5. Nah, oke, misalkan enaknya gimana ya? Bentar ya. Oh iya, misalkan R1-nya sama dengan 2 ohm, R5-nya sama dengan 4 ohm. Ini enaknya berapa ya? 9. Ya, gini aja. Ini jangan 4 ohm. R5-nya 3 ohm. Nah, R2-nya itu nanti nilainya sama dengan R3-nya, nanti sama dengan R4-nya itu sama dengan 3 ohm. Nah, di sini misalkan pertanyaan pertama adalah tentukan nilai arus yang melewati suatu rangkaian ya. Jadi nanti di sini ada arusnya nih, I-nya. Nanti di sini juga ada arusnya, I-nya. Nah, nanti kebagi nih arusnya di sini. Ada arus 1, arus 2, sama arus 3. Nanti kembali lagi jadi arus total. Nah, dalam hukum Ohm ini sebenarnya kita harus mencari yang namanya I total dulu ya. Nyari I totalnya berapa. Nah, cara mencari I total kan ada R ya dalam rumusnya ya. Nih, berarti V sama dengan I sama dengan V dibagi R, ada R-nya. Nah, jadi nyari R-nya itu kita perlu nyari R-nya dulu ya. Nah, cara nyari R-nya kita lihat nih. Jadi sebenarnya ini tergantung ya caranya gimana. Ngitungnya yang enak, bisa yang rangkaian paralel dulu, bisa yang seri dulu. Jadi nggak mesti harus patokannya ngerjain paralel dulu atau seri dulu. Tapi mana yang kira-kira nanti enak untuk dikerjakan. Nah, biasanya tuh orang susah paralel kan. Nah, jadi kita paralel aja dulu nih. Kalau kita ambil ini ya. Nah, jadi kalau kita kerjakan berarti kan nanti untuk mencari 1/R paralelnya itu akan sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Nah, berarti 1/R paralelnya itu akan sama dengan 1/3
ditambah 1/3 ditambah 1/3. Jadi ini nanti hasilnya, ini nanti samakan KPK-nya ya. Karena bawahnya udah sama semua, udah tulis aja bawahnya di 3. 3 bagi 3 1 kali 1 1 ditambah 3 bagi 3 1 kali 1 1 tambah 3 bagi 3 1 kali 1 1. Hasilnya adalah 3/3. Nah, ini baru 1/RP ya. Berarti 1/RP-nya itu sama dengan 1 ya. 3 bagi 3. Nah, ini harus dibalik jadinya. Berarti RP-nya itu sama dengan 1 juga ya. Karena kan ini 1/1 kan harusnya kan. Atau ini sebanding dengan 3/3. Nah, jadi ini RP-nya adalah sama dengan 1 ya. Karena kebetulan atas bawahnya sama. Jadi pas dibalik juga sama hasilnya. Kalau misalkan ini hasilnya 2/4 gitu ya. 1/RP-nya. Maka untuk mencari RP-nya itu adalah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2 ohm. Nah, gitu ya. Jadi jangan lupa dibalik pas ngitung R paralelnya. Nah, ini fokusnya di abu-abu ya. Ini kita tutup dulu. Terus kita lihat rangkaiannya jadinya seperti apa. Pas sudah dihitung R paralelnya. Nah, ini R1, ini N. Nah, ini 24 volt. Ini R1. Nah, ini jadi R paralelnya. Ya. R paralelnya. Terus ini R5. Nah, jadi setelah menghitung kayak paralel, ini kan tadi awal paralel, nanti dijadikan satu hambatan aja biar gampang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ternyata rangkaiannya nggak ada cabang lagi kan, berarti dia adalah rangkaian seri. Nah, berarti kalau rangkaian seri, berarti R serinya itu adalah nih R1, R paralel sama R5 ya. Tinggal jumlah aja. R1 tambah R paralel ditambah R5. Berarti R1-nya itu tadi 2, R paralelnya itu 1, R5-nya itu 3. Berarti R serinya itu sama dengan 6 ohm. Nah, udah dapat R serinya. Jadi nanti rangkaiannya berubah lagi nih. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini yang atas ini nanti jadi R serinya. Yang nilainya tadi 6 ohm. Nah, ini tadi voltnya ya. Sumber tegangannya itu adalah 24 volt. Nah, ini nanti ada arusnya kan. Nah, baru kita bisa mencari arus. Nah, untuk mencari arus kita sebutnya I total aja. I total itu sama dengan V dibagi dengan R serinya ya, atau R totalnya boleh juga. Berarti I totalnya itu akan sama dengan V-nya itu adalah 24 dibagi R serinya yang udah kita hitung itu adalah 6. Berarti ini sama dengan 4 ampere. Nah, ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian, itu adalah 4 ampere. Gitu. Nah, pertanyaannya ini masih bisa dikembangin nih. Bagaimana cara mencari arus pada masing-masing hambatan seperti pada soal yang di awal nih. Jadi ini nanti sebenarnya masih bisa dicari nih. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara ngerjainnya kita mundur. Nah, misalkan tadi kita tanding dulu deh. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, yang ini adalah gambar ketiga. Nah,
gambar ketiga kita kan dapat ya I totalnya ya sama dengan 4 ampere. Nah, ngerjainnya tuh mundur untuk mencari I dan V di masing-masing hambatan ya. Berarti kita ke gambar 2. Nah, kalau kita gambar lagi, gambar 2. Nah, kira-kira gini ya, kecil aja, nggak usah gede-gede. Ini 24 volt. Ya, ini tadi R1. Ini adalah R paralelnya. Ini adalah R5-nya. Nah, masing-masing udah ada nilainya kan tadi kan. R1 itu tadi nilainya 2 ohm. Ini 2 ohm. Oh ya, 2 ohm. Ini 1 ohm. Ini R5-nya tadi 3 ohm ya. Benar ya? Sama ya. Nah, setelah itu kita masuk ke konsep yang tadi awal banget. Nah, ini. Nah, kalau rangkaian seri, I serinya itu nilainya sama di setiap hambatan. Berarti kalau seperti itu, kan kita sudah dapat ya I totalnya ini adalah 4 ampere. Karena ini rangkaian seri, berarti nanti di sini I satunya itu akan sama dengan 4 juga. Karena kan I totalnya 4, berarti kalau di rangkaian seri I satunya juga 4. Nah, kemudian untuk yang di paralel, berarti I paralelnya juga 4. Karena dia termasuk rangkaian seri. Berarti I yang di 5-nya ini juga 4 ampere. Nah, sehingga kalau misalkan mau mencari tegangan di masing-masing, di R1 misalkan, berarti V1 itu sama dengan I1 dikali dengan R1. Berarti V1-nya adalah I1-nya 4, R1-nya 2. Berarti V1-nya sama dengan 8 volt ya. Terus kita menghitung V di paralel. V di paralel berarti I di paralel dikalikan dengan R di paralel. V di paralelnya, I paralelnya itu 4 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 4. Nah, terus di R5 atau V5 ya. V5 itu sama dengan I5 dikalikan dengan R5. Berarti V5-nya sama dengan I5-nya 4, R5-nya 3. Berarti V5-nya sama dengan 12 volt ya. Nah, kalau kita jumlahkan misalkan V1 ditambah V paralel ditambah V5, berarti kan nilainya 8 ditambah berarti ini ya 8 ditambah 4 ditambah 12, hasilnya adalah 24 volt. Nah, nilai ini sama kan? Sama nilai sumber tegangannya. Nah, begitu ya. Jadi sama. Nah, sekarang kita mencari coba VI sama I di yang rangkaian paralelnya ya dengan soal yang sama. Karena ini kan tadi gambar kedua ya. Nah, berarti kita mundur ke gambar pertama. Nah, kita hitung lagi. Nah, berarti kalau gambar pertama tadi ada di sini ya.
Ini 1, 2, 3, diperbesar aja ya. Ini. Nah, ini 24 volt, ini tadi 2 ohm ya. Ini 3 ohm. Ini sama-sama 3 ohm ya. 3 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Nah, terus tadi kita udah dapat masing-masing ya. Ini tadi di sini ini R1 ya. Ini R5. Ya kan? Nah, berarti tadi I1-nya sama dengan apa tadi ya? I1-nya 4, V1-nya 8. Ya. Nah, di sini I5-nya sama dengan 4, terus V5-nya sama dengan 12. Nah, kemudian kita mencari yang di sini nih, paralelnya ya. Masing-masing berapa? Nah, tadi kan kita sudah dapat ya bahwasanya V paralel itunya hasilnya adalah 4 ya, 4 volt. Nah, kita lihat konsepnya lagi tadi di atas. Nah, nih. Jadi kalau V paralel ternyata nilainya sama semua ya. V1, V2, V3-nya sama ya. Nah, berarti karena tadi kita dapat total dari rangkaian paralel itu adalah sama dengan 4 volt, berarti misalkan ini tadi ini nomor 2 ya. V2-nya itu juga sama dengan 4 volt. Ini V3-nya juga sama dengan 4 volt. Ini V4-nya sama dengan 4 volt. Nah, udah dapat, kita bisa menghitung I masing-masing. Berarti kalau mencari I2 itu adalah V2 dibagi R2. Berarti I2-nya sama dengan V2-nya 4, R2-nya 3. Bentar, ini V paralelnya 4 ya. Oh ya benar ya. Berarti I2-nya adalah 4 per 3 ya. Mantap. V paralelnya 4 ya. Ini tadi ini 3 ya. 3 semua ya. Oh ya, 3 semua ya. Berarti ya dah, nggak apa-apa, kita lanjut. 12. Oh ya, oke. Lanjut dulu. Berarti nyari I3 juga sama kan? Berarti V3 dibagi R3. Berarti ini sama ya. 4 dibagi 3 ampere. Nggak usah dipecahin. Nggak usah didesimalin. Berarti I4-nya juga sama ya. Berarti V4 dibagi V4 dibagi R4. Berarti I4-nya itu sama dengan 4 per 3 ampere. Nah, kalau kita hitung penjumlahannya, berarti untuk I yang dijumlah itu adalah I2 ditambah I3 ditambah I4. Berarti I-nya
ini ya, itu akan sama dengan 4/3 ditambah 4/3 ditambah 4/3, hasilnya adalah 12/3 atau sama dengan 4 ampere. Nah, nilai ini nanti akan sama dengan nilai yang ini, I paralelnya, itu juga 4. Nah, berarti udah betul nih pengerjaannya nih kalau sama ya. Nah, jadi kesimpulannya nanti untuk V1 itu nanti dapat nilainya adalah 8, I1-nya dapatnya 4, V2 dapatnya 4/3, I2, balik ya, V2-nya dapatnya 4, I2-nya adalah 4/3, V3-nya ini sama 4, I3-nya adalah 4/3, V4-nya itu 4 juga, I4-nya adalah 4/3, V5-nya itu adalah 12, I5-nya itu adalah 4. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti pada rangkaian paralel nanti arusnya itu terbagi ya. Nih, ini kan terbagi nih, I2, I3, I4 ya. Kalau seri itu nanti dia arusnya sama nih. I1 sama I5 sama karena dia rangkaiannya seri. Nah, kalau di rangkaian paralel nilai tegangannya sama nih harusnya. Nih, ini sama ya, V2, ini V3 sama V4, sama kan 4 kan. Tapi kalau misalkan di seri V-nya berbeda gitu ya. Jadi dibagi tegangannya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Terima kasih.